Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjalankan perintah-perintahnya serta kita menjauhi larangan-larangannya. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan, dengan syukur kita Allah tambahkan setiap nikmatnya
dan semoga kita dijauhkan dari sikap dan sifat kufur sehingga menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, menjadi umat beliau, dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa kita memperbanyak salawat kepada beliau. Yang tentunya harapan kita adalah dengan salawat yang senantiasa kita senandungkan kepadanya, menjadi wasilah nantinya Allah mempermudah bagi kita untuk memasuki surganya. Jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini tidak lupa khatib. Jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah di yaumil akhir nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita menyaksikan jutaan manusia telah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka sudah kembali kepada pemiliknya. Saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina, yang berada di Gaza dan sekitarnya, karena hantaran rudal-rudal Zionis Israel, orang-orang Yahudi yang telah membunuh jutaan saudara seiman kita, saudara beragama kita, yang tentunya ini menjadi muhasabah bagi diri kita, karena sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kita perihal tentang kematian, yang tentunya kita yang saat ini masih bisa bernafas dalam kondisi aman sentosa, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sesungguhnya kita juga akan merasakan yang namanya kematian. Maka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah menegaskan kepada kita di dalam firman-Nya, di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 ini, bahwasanya setiap jiwa, setiap yang memiliki nafas, yang memiliki nyawa, maka dia akan merasakan yang namanya kematian. Dan pada hari kiamat nanti, semua amal perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan diberikan balasan dengan sempurna, baik itu yang amalnya saleh ataupun amalnya yang tidak saleh. Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di mukadimah tadi saya sampaikan perihal tentang kematian yang saat ini kita saksikan, dan dari informasi sudah hampir 2 juta manusia meninggal di negeri Syam, di Palestina dan di Gaza. Tentunya yang kita hitung di sini adalah saudara seiman kita,
yang tentunya mereka mempertahankan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kita bela dan kepedulian kita karena mereka sedang menjaga kiblat pertamanya umat Islam selama 17 bulan adanya. Karena sesungguhnya sebelum umat Islam berkiblat menuju Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Ka'bah pertama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kiblat pertama kaum muslimin terletak di Masjidil Aqsa. Karena sesungguhnya ada 3 masjid yang mulia, yang suci di muka bumi ini, yaitu yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabi kita, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan siapapun yang dapat menunaikan ibadah sholat di masjid-masjid tersebut, maka dia akan mendapatkan limpatan ganda pahala yang luar biasa, yang melebihi pahala sholat di masjid-masjid biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada ayat 185. Di surat Al-Imran ini kita diingatkan oleh Allah, dan Allah sudah sampaikan kepada kita perihal tentang kematian, baik itu yang ada di negeri Palestina dan di sekitaran kita, di dekat rumah kita, di sekitaran negeri kita. Allah sudah perlihatkan, dan itu menjadi peringatan yang tentunya kita harus mengambil ibrah, pelajaran baginya, dan tentunya kita yang masih hidup harus mempersiapkan. Maka di dalam sebuah riwayat dijelaskan kafabil mauti wa'izun, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran yang berharga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih mencintai dunia, yang masih haus kekuasaan, yang masih menganggap dirinya sehat sehingga mungkin kematian semakin jauh dari. Tidak. Sesungguhnya kematian tidak memandang waktu. Sesungguhnya kematian itu tidak melihat umur daripada masing-masing kita. Ada yang baru keluar dari perut ibunya meninggal dunia. Bahkan ada yang belum sampai keluar dari rahim ibunya meninggal dunia. Ada yang masih usia SD, ada yang sudah SMP, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah lanjut usia pun masih hidup sampai saat ini. Yang terkadang penilaian manusia sudah saatnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya yang bernyawa, setiap jiwa akan merasakan kematian. Yang mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, sudah cukup bekal ataupun belum cukup bekal, jika telah tiba saatnya, maka kita akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, pada hari kiamat semua akan dibalas dengan sempurna dari setiap perbuatan manusia. Yang beramal saleh tentunya dia akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan, dan tentunya mereka yang kafir dan kufur kepada Allah, mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah pun akan mendapatkan apa yang telah mereka perbuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana kalimat-kalimat yang keluar dari lisan orang-orang di negeri Syam, yang di Palestina. Mereka tidak takut terhadap kematian, sehingga mereka tetap bertahan untuk mempertahankan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bukan target dari hidupnya adalah dunia, tapi target hidupnya adalah akhirat. Karena mereka yakin bahwa setiap yang dilakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di ayat yang lain Allah katakan, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat."
Jangan engkau katakan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah, yang berjihad untuk membela agama Allah, jangan katakan mereka sudah mati dan ahya, akan tetapi mereka hidup. Maka ada juga kalimat yang semoga itu terluncur dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan saudara kita yang mengatakan, kalian tidak perlu menyolatkan kami, kalian tidak perlu sholat gaib untuk kami. Pada hakikatnya kami belum mati, dan sesungguhnya kalianlah yang mati, yang tidak peduli dengan negeri yang diberkahi, tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, masjid sucinya kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Masjidil Aqsa bukan milik orang Palestina seorang, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik kita yang hadir untuk sholat Jumat di Masjid Al-Huda yang mulia ini. Maka selipkanlah doa-doa kita kepada seorang, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik kita yang hadir untuk sholat Jumat di Masjid Al-Huda yang mulia ini. Maka selipkanlah doa-doa kita kepada mereka, doakan kesabaran, kekuatan, dan tentunya doa agar Allah menurunkan pertolongan bagi mereka. Akan jemaah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan akan Allah berikan balasan. Mereka yang terbunuh dalam kondisi beriman, Allah ganti dengan surga. Para pembunuh yang kufur kepada Allah, yang berdusta dengan ayat-ayat Allah, maka tentunya Allah sudah siapkan juga neraka bagi mereka. Sehingga jangan takut dengan kematian, karena sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti, yang harus kita takuti dari kematian. Jika suatu saat tiba saja, tetapi amal kita masih kurang. Masih banyak sholat yang kita tinggalkan, masih banyak harta yang kita enggankan dan tidak mau kita sedekahkan. Itu yang harus kita khawatirkan. Karena hakikatnya hidup kita hanya sesaat, yang hitungannya mungkin tidak seperti yang kita lihat saat ini. Apalah artinya umur yang panjang, tetapi justru sholat kita tinggalkan. Apalah artinya kesehatan, tetapi untuk sujud kepada Allah masih enggan. Tetapi bersyukurlah kepada Allah jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, tetapi kita benar-benar memperbaiki amal kita untuk kehidupan kita setelah di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Waman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Ternyata orang yang beruntung dan orang yang sukses itu bukanlah mereka yang memiliki sebujang emas, bukanlah mereka yang memiliki hektar-hektar tanah, bukanlah mereka yang memiliki uang tabungan yang banyak di ATM. Ternyata mereka yang sukses adalah, buktinya nanti adalah di akhirat, jika Allah jauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, itulah orang yang benar-benar sukses. Artinya apa? Orang yang ketika hidup di dunia dia berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, dan ketika dia hidup di dunia dia banyak beramal saleh. Maka kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sekalian agar kita termasuk orang-orang yang benar-benar beruntung? Dia katakan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan iman seseorang, bagian dari kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dari ucapan, dari perbuatan yang tidak membawa manfaat untuk diri kita, hendaknya kita tinggalkan. Yang tujuannya apa? Agar tujuan hidup kita benar-benar bahagia nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu. Terlebih sangat besar, mohon maaf, kita saat ini berada di situasi politik yang genting, yang tidak sedikit orang dengan ucapannya saling menjatuhkan, saling merendahkan,
saling mencaci maki, bahkan tidak segan-segan saling menjatuhkan kehormatan sesama saudara muslimnya hanya karena berbeda pandangan politik. Jaga betul keberagaman kita. Kita harus sadar karena hidup ini banyak perbedaan. Jangan karena berbeda pilihan kita saling mencaci maki, saling merendahkan, saling menghujat, yang tentunya akan merusak keharmonisan berumah tangga di antara keluarga, merusak keharmonisan antar tetangga, merusak keharmonisan masyarakat di antara yang satu dengan yang lainnya. Jaga betul. Boleh kita berbeda pilihan, tetapi tidak boleh kita saling menghujat, saling mencaci, saling merendahkan, karena itu adalah perbuatan syaitan. Bukan perbuatan daripada yang kita pilih, tetapi perbuatan dari syaitan yang ingin selalu menjadikan sarana politik ini untuk saling mengadu domba, saling merendahkan, bahkan saling menjatuhkan kehormatan bersama saudara muslim. Ingat bahwa sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan balas dengan sempurna. Ucapan yang sudah keluar tidak bisa dicabut kembali kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di media sosial, begitu mudahnya orang menjatuhkan saudara muslimnya, begitu mudahnya saling mencaci maki dengan komentar-komentar yang tidak baik hanya karena berbeda pilihan, dan tidak sadar ketika itu juga mereka banyak berdusta, banyak membuat ucapan-ucapan yang tidak benar. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi politik ini bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mengadu domba. Jadikanlah politik ini cara untuk bisa saling menghargai satu sama yang lain. Seorang istri berbeda pandangan dengan suami itu adalah kepastian. Di antara kita tentu banyak perbedaan, dan jangan sekali-kali perbedaan itu menjadi permusuhan. Di masjid yang mulia ini berbeda latar belakang. Ada yang mengajar, ada yang pegawai kantoran, ada yang pegawai sawahan dan sebagainya. Tetapi lihat, tujuan kita sama menunaikan perintah Allah, sholat, bersujud, memohon ampunan kepada Allah, bukan yang lain. Kalau kita fokus pada perbedaan, baju kita ada yang berbeda, dan tentu itu sesuai dengan kesukaan masing-masing. Tetapi jadilah tujuan dari berpakaian adalah sama-sama untuk menutup aurat. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kehidupan itu, dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Lihat bagaimana orang dengan kehidupan dunia terlena sampai dia lupa tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan tentunya dengan ibadah itu menghantarkan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita senantiasa muhasabah kembali bahwa semakin bertambahnya umur kita, bertambah jasa hidup kita semakin berkurang. Yang sudah umur 50 tahun, sudah umur 60 tahun, persiapkan diri. Tetapi jangan lupa, yang umur masih muda pun tidak boleh bersenang ria bahwa umur saya masih sekitar 10-20 tahun, umur saya masih panjang. Tidak. Sesungguhnya ajal itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari persiapkan kematian yang indah. Jangan sibuk mengejar yang tidak bisa kita dapatkan, tetapi sibuklah dengan beramal saleh. Jadikan setiap aktivitas kita menjadi ibadah yang tentunya niat lillahi ta'ala, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, niatkan semua menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya jika kita niatkan karena Allah, semua akan mendatangkan keberkahan untuk kita, mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita, dan tentunya Allah akan ganti nantinya dengan kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh mata kita, tidak pernah terbersih di dalam hati kita, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
Pada saat situasi politik ini, kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjaga lisan kita, menjaga pergaulan kita, tanpa menjatuhkan orang yang berbeda pilihan pandangan dengan kita. Kita harus saling menjunjung tinggi dan saling berakhlakul karimah dengan senantiasa saling toleransi terhadap apa yang menjadi pandangan pilihan kita. Jangan justru menjadikan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jika tidak cocok dengan yang satu, tidak boleh menjatuhkan, bahkan merendahkan serta menghilangkan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang Allah rahasiakan dari kematian kita. Yang pertama, bagaimana cara kematian itu tiba kepada kita. Dan tentunya setiap kita berharap kematian itu adalah kematian yang membahagiakan, yang meninggalkan kesan-kesan baik kepada yang ditinggal. Tentunya kita berharap meninggal dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap meninggal dalam kondisi sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara umum kita berharap Allah matikan kita dalam kondisi sedang beramal soleh, sedang mencari nafkah untuk keluarga, sedang melakukan hal-hal yang membawa kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Kemudian di mana kematian itu kita akan dapatkan, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus persiapkan di mana tempat kita akan dijemput oleh kematian. Itu adalah sesuatu yang rahasia. Yang terpenting bagaimana terus mempersiapkan kita berusaha mati dalam kondisi di tempat yang mulia, bisa di masjid, bisa di tempat kerja, bisa di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat-tempat kemaksiatan, bukan di tempat-tempat majelis yang di dalamnya ada adu domba, saling caci maki, saling merendahkan, bukan. Tapi kita berharap suatu saat nanti jika kita sudah tiba saatnya kematian itu datang kepada kita, kita berharap kematian itu di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kematian itu akan tiba pun Allah rahasiakan. Karena sesungguhnya kapan kematian akan tiba kepada kita tidak pernah diberitahu, sehingga kita harus benar-benar menyiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Bisa saja setelah pulang dari masjid, bisa besok, bisa lusa dan seterusnya. Intinya kita harus banyak mempersiapkan diri kita untuk menyambut perkara yang pasti. Setiap kita yang khususnya hadir pada Jumat kali ini akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghadir kita dalam kondisi sedang beramal soleh di tempat yang baik dan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang senantiasa didoakan oleh orang-orang yang kita tinggal, yaitu dengan doa semoga mendapat husnul khotimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلدان المؤمنين عامة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في ريبان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم انت إخواننا المسلمين، اللهم انت إخواننا المسلمين، اللهم انت إخواننا المسلمين. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وعلى الصلاة حي على الصلاة، تقبل الصلاة، تقبل الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Terus dari saya itu dari saya sebuah tindakan apa tadi الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله